Apa? Belum tahu. Cuma apa? Oh. Ciri kok media ya. Hah? Kasih anaknya langsung hah? Enggak kan mesin film siang enggak. Keluar rumah aku dan minimal. Itu loh. Belum dimulai. Cuma lagi ngumpulin orang. Minyak dari itu aku bilang masukkan aja buat sama Iwer nggak hidupkan kamera itu belum masuk dia belum masuk menyiapkan ya halangan enggaknya ada waktu Dia belum bilang, masih ngomong. Aku pun nanti kan orang tidur aku ya mau tidur sebentar lagi sibuk man syukur mana dok hahaun banyak oh itu si Desi sama pasien baru itu aduh daripada 3 besok atau langgar itu 3 kan bisa pulang besok terserah lah sama siapa 3 pun jadi minggu depan maksudnya apa itu kalau suka ya Pian
Suara lagi, dengar suara lagi. Cafino Barista Series. Cafino, pasti rasa kopinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Subhanahu wa ta'ala atas berkah dan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar awam pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Alwi Tambun Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, selaku Direktur Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida. Yang saya hormati Ketua Panitia Dr. Bayu Ruspandi Nasution. Yang saya hormati Dr. Karis, Dr. Isma Prasetya, spesialis urologi, yang pada pagi hari ini sebagai pembicara, dan selamat datang kepada para peserta seminar awam pada pagi hari ini. Seminar awam ini merupakan acara rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia pada tahun 2023, di mana tahun ini mengusung tema Ginjal Sehat untuk Semua, subtema antisipasi bencana dan melindungi kelompok yang beresiko. Seminar awam kali ini diselenggarakan selama 3 hari ke depan dengan topik dan pembicara yang menarik dan sangat bermanfaat. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh direktur, sambutan oleh ketua panitia, kemudian doa, dan selanjutnya pemaparan pembicara dan tanya jawab. Untuk yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida kepada Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, kami persilahkan. Mohon maaf, karena Dr. Alwi Tamrin belum bisa untuk memberikan sambutan, kita masuk ke kata sambutan oleh Ketua Panitia, yang mana kali ini akan diwakili oleh Wakil Panitia Dr. Amelia Misela Samosir. Kepada Dr. Amel, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat pagi bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Zahri Rizal SE selaku pimpinan PT Nurani Umi Rashidah, Ibu Haja Siti Asra Siregar selaku pemilik Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah, Dr. Alwi Tamrin Nasution SPPD KGH selaku Direktur Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah, Dr. Bayu Nasution SPPD KGH selaku Ketua Panitia WKD 2023 Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah, serta Dr. Karisma Spesialis Urologi selaku pembicara kita pada seminar awam hari pertama hari ini, dan seluruh karyawan-karyawati Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah, serta seluruh undangan yang hadir, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam rangka perayaan World Kidney Day yang selalu kita rayakan setiap tahun. Adapun tema WKD kita pada tahun ini adalah antisipasi bencana serta melindungi kelompok yang beresiko. Pada tahun ini Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah mengadakan beberapa kegiatan dalam rangka WKD seperti seminar awam, seminar ilmiah kedokteran, seminar keperawatan, dan pada hari puncaknya nanti di tanggal 14 Maret 2023 kita akan mengadakan senam sehat dan donor darah yang terbuka untuk umum. Jadi besar harapan kami dari panitia agar Bapak Ibu, seluruh pasien, keluarga, dan karyawan-karyawati agar dapat turut andil dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah. Sesuai dengan tema WKD pada tahun ini, kegiatan yang diselenggarakan, harapan kami dapat meningkatkan pengetahuan kita terkait cara mengantisipasi kemungkinan bencana yang terjadi tidak hanya pada pasien cuci darah saja, tetapi juga pada pasien yang belum cuci darah, serta dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang ginjal. Di sini juga saya mewakili Ketua Panitia mengucapkan terima kasih untuk seluruh kerjasama para karyawan-karyawati Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah dan seluruh Panitia WKD 2023 Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah, karena tanpa kerjasama kita, semua rangkaian acara ini tidak dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, saya memohon maaf jika ada kekurangan pada rangkaian acara WKD RSKG Rashidah 2023 yang akan dimulai pada hari ini. Juga kami mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan kata. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Amel. Selanjutnya kita masuki doa. Untuk mendapatkan berkah acara kita pada hari ini, maka kita akan memanjatkan doa, di mana akan dipimpin oleh Nurse Debbie Dores, Sarjana Keperawatan. Kepada Debbie Dores kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengambil berkah pada acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد يوافي
Ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah keberkahan kepada kami, berkah dunia dan akhirat ya Allah. Selamatkanlah kami dari golongan orang-orang yang zalim, dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Tawil umurana, panjangkanlah umur kami, wasahhi ajsadana, sehatkanlah kami, wa nawwir qulubana, terangilah hati kami dengan cahaya iman dan Islam. Wa wasi' ardhakana, berikan kami rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indaka antal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah pembacaan doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dedi Dores. Untuk selanjutnya kita dengarkan kata sambutan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida, sekaligus membuka rangkaian acara seminar kita pada pagi hari ini kepada Dr. Almi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan dan kelapangan waktu buat kita semua sehingga kita bisa berhadir via Zoom pada pagi hari yang berbahagia ini dalam rangka peringatan Hari Ginjal Sedunia tahun 2023. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia Hari Ginjal Sedunia di Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida yang telah bersusah payah dalam mengatur, merencanakan, dan memeriahkan Hari Ginjal Sedunia ini. Terima kasih juga pada partisipan yang hadir hari ini. Hari Ginjal Sedunia itu selalu diperingati setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, hari Kamis, minggu kedua. Dan pada tahun ini, Hari Ginjal Sedunia jatuh tanggal 9 Maret atau hari Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Hari Ginjal Sedunia ya pada tahun ini merupakan peringatan yang ke-16 di mana peringatan Hari Ginjal ini dimulai tahun 2026 yang lalu. Peringatan Hari Ginjal Sedunia tujuannya adalah memberi pengetahuan atau memberi wawasan pada masyarakat tentang penyakit ginjal. Apa penyakit ginjal, bagaimana mencegah penyakit ginjal,
kemudian siapa saja yang mempunyai risiko untuk terjadinya penyakit ginjal. Dan bagi pasien yang sudah terkena penyakit ginjal, bagaimana perawatan, kemudian pemakaian obat-obatan. Dan bagi yang sudah terjadi penyakit ginjal kronik tahap akhir, itu bagaimana meningkatkan kualitas hidup daripada pasien penyakit ginjal. Itulah sebetulnya tujuan peringatan penyakit ginjal diadakan setiap tahun, yaitu untuk memberi wawasan, pengetahuan kepada masyarakat umum bagaimana mencegah, menangani penyakit ginjal. Pada tahun ini, peringatan Hari Ginjal Sedunia tahun ini mengambil tema adalah antisipasi bencana dan lindungi orang-orang yang mempunyai faktor risiko. Antisipasi bencana ini maksudnya adalah bila terjadi bencana, baik lokal, misalnya gempa bumi, banjir, atau hal-hal yang lain, baik dan global, misalnya pandemi COVID-19, itu akan mempengaruhi akses pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Gangguan akses pelayanan ini akan mempengaruhi salah satunya penyakit ginjal kronik yang termasuk pada penyakit tidak menular, di mana kita tahu bahwa penyakit ginjal kronik ini sifatnya adalah kronis. Kronis itu artinya bisa dikendalikan dan tidak bisa disembuhkan. Sehingga pasien-pasien penyakit ginjal kronis itu membutuhkan layanan kesehatan yang kontinu, terus artinya yang kontinu dan sifatnya reguler. Dan bila terjadi bencana, maka akan terjadi gangguan terhadap pelayanan pada pasien-pasien penyakit ginjal yang kronis ini. Untuk itulah pada tahun ini pengalaman dari pandemi COVID-19 di mana semua fasilitas pelayanan kesehatan dibatasi untuk menghindari penularan infeksi, sehingga layanan salah satunya terhadap pasien penyakit ginjal juga akan dibatasi. Dan tahun ini dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia, maka dibutuhkan strategi terhadap kemungkinan adanya bencana, di mana strategi ini mencakup bagaimana yang harus kita lakukan agar pasien-pasien yang penyakit ginjal kronis ini tetap bisa kontrol ke fasilitas kesehatan, mendapat obat, dan dapat dilakukan diagnosis meskipun terjadi satu bencana. Itulah intinya perayaan Hari Ginjal tahun ini, dan utamanya adalah pada orang-orang yang mempunyai risiko penyakit ginjal. Siapa orang yang mempunyai risiko penyakit ginjal? Adalah orang yang mempunyai penyakit diabetes, orang yang mempunyai penyakit hipertensi, atau riwayat keluarga penyakit ginjal. Dan Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida tahun ini memperingati Hari Ginjal Sedunia melakukan rangkaian acara, termasuk pada hari ini adalah acara ceramah awam yang temanya adalah batu ginjal dan penyakit ginjal kronis. Kita harapkan serangkaian acara peringatan Hari Ginjal Sedunia di Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida berjalan lancar, kemudian memberi manfaat bagi kita dan bagi semua yang berpartisipasi dan ikut di dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan
sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia Hari Ginjal Sedunia di Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa berlangsung. Dengan demikian, peringatan Hari Ginjal Sedunia yang ke-16 di Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasida saya buka dengan resmi. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Alwi. Untuk selanjutnya, sebelum pemaparan oleh pembicara, mari kita dengarkan Mars Rasida. Terjatuh dan hidup putus asa, yakinkan di hatimu, di dalam gelap selalu ada terang. Ini tempat yang tepat untuk semua keluh dan kesamu. Disiplin tetap semangat, kualitas hidup yang lebih sempurna. Rumah Sakit Rasida melayani dengan suka. Rumah Sakit Rasida melayani dengan cinta. Jangan menyerah dan terus melangkah. Tetaplah berkarya di dalam hidupmu. Wahai para sejawat, lakukanlah tugas muliamu, berlandaskan Pancasila. Kode etik jadi pedomanmu, mengabdi tulus ikhlas, perbedaan bukan hambatanmu. Kembangkan diri, terus belajar, tingkatkan kualitas dan pelayanan prima. Rumah Sakit Rasida melayani dengan suka. Rumah Sakit Rasida melayani dengan cinta. Jangan menyerah dan terus melangkah. Tetaplah berkarya di dalam hidupmu. Rumah Sakit Rasida melayani dengan suka. Rumah Sakit Rasida melayani dengan cinta. Yakinkan di hatimu, dialisis bukan akhir segalanya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan tentang batu ginjal dan penyakit ginjal kronis yang akan disampaikan oleh Dr. Karisma Prasetya Adiatma, spesialis urologi. Acara ini akan saya pandu sebagai moderator, dan sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Karisma. Beliau lahir di Banda Aceh 8 September 1989, beralamat di Medan. Pendidikannya SD dan sekolah menengahnya di Banda Aceh, SMA-nya di SMA Sutomo 1 Medan, pendidikan kedokterannya di Universitas Sumatera Utara, dan pendidikan urologi di Universitas Indonesia.
Beliau banyak mengikuti seminar-seminar baik tingkat nasional maupun internasional, kemudian mengikuti beberapa pelatihan dan merupakan organisasi profesi sebagai ikatan ahli urologi Indonesia. Beliau juga banyak memberikan publikasi ilmiah, tulisan-tulisan beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Karisma Prasetya Adiatma, spesialis urologi, untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dr. Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen sebentar. Slide saya kelihatan, Dr. Alia? Kelihatan, Dok? Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan yang besar untuk memberikan pengetahuan dan paling tidak sesuai dengan tema Rashida tadi, antisipasi bencana. Jadi yang bencana yang saya tangkap di sini, selain dari baru saja kita selesai pandemi, saya angkat mengenai batu ginjal atau batu saluran kemih karena ini merupakan penyebab utama hampir 80% pasien saya yang datang ke klinik atau ke rumah sakit biasanya mengalami permasalahan ginjal, terutama adalah batu saluran kemih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk moderator, panitia, dan seluruh jajaran direksi, terutama pasien, keluarga pasien, dan pegawai yang paling saya sayangi. Saya izin mulai. Sebagai pendahuluan untuk pengetahuan kita semua, saya adalah bagian dari urologi. Sedikit berbeda dengan Dr. Bayu dan Dr. Alwi yang di bagian nefrologi. Jadi nefrologi itu mengurus mengenai ginjal, saringannya, dan kualitas saringannya. Kalau urologi itu kita mengurus salurannya. Jadi saya sering kasih tahu ke pasien itu ibarat PDAM, kita di rumah kita buka keran itu adalah air bersih. Mengenai kualitas air bersih kita itu ada di PDAM-nya. Nah, itu adalah kompetensi dari dokter nefrologi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Tapi untuk urusan pipanya, apakah pipanya tersumbat, ada batu, pipanya rusak, nah itu urusan saya, kompetensi saya. Nah, yang paling sering saya ketemu adalah masalah batu yang menyebabkan sumbatan di saluran kemih dan menyebabkan gagal ginjal, baik akut maupun kronis. Jadi ginjal itu terletak di daerah pinggang belakang, dan ginjal itu ada salurannya. Masing-masing ginjal punya satu saluran, namanya ureter. Kemudian ureter ini akan mengalirkan air seni atau kencing kita yang disaring oleh ginjal, keluar, ditampung oleh kandung kemih. Setelah kandung kemih ini menampung sekitar 400-500 cc, dia mengembang penuh, kemudian kita akan kebelet untuk buang air kecil. Makanya itu kita ke kamar mandi dan air kencingnya keluar dari luar. Nah, batu saluran kemih adalah adanya batu pada sepanjang saluran ginjal ini. Bisa saja di ginjal, bisa saja di ureter, di saluran ginjal, atau bisa di kandung kemih. Nah, terus kenapa kalau misalnya ada batu? Batu ini berpotensi untuk menimbulkan sumbatan. Nah, ini berbeda antara ginjal yang normal dengan ginjal yang sudah mengalami sumbatan akibat batu. Jadi kalau ada batu kecil saja menyumbat di saluran, ginjalnya akan membengkak yang sering kita sebut dengan hidronefrosis. Jadi ginjal ini akan bekerja lebih berat, sehingga lama-kelamaan dia bisa menimbulkan kerusakan permanen. Nah, saya kemarin hari Sabtu Minggu, jadinya karena mau membawakan seminar awam ini, saya terpaksa jalan-jalan keliling kompleks di sekitar rumah. Dan saya survei beberapa pasien saya tanya tuh, apa sih yang paling pasien atau keluarga pasien atau masyarakat sekitar yang pengen tahu mengenai batu saluran kemih ini?
Jadi saya kumpulin, ternyata pertanyaan paling sering itu yang pertama, kok bisa ada batu di saluran kemih? Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada batu, apa harus operasi gitu? Gimana cara mengeluarkannya? Kalau sudah operasi, apa bisa sembuh? Apa bisa beres, nggak berulang gitu? Kalau misalnya obat-obat aja bisa nggak? Gitu. Atau kalau misalnya kita pakai herbal tradisional, keji beling, batu gin, atau rebusan air daun sonkus, itu cukup nggak dok? Gitu. Nah kalau udah terlanjur cuci darah karena ada batu gitu, apa harus tetap operasi batunya? Kan udah terlanjur cuci darah gitu. Nah terus terakhir yang paling sering, apa pantangannya dok? Nah semuanya ini saya bikin bahasa lebih bagus, tapi biasanya mereka ngobrolnya pakai bahasa Batak, itu lebih keras dia. Nah ini saya coba jawab satu-satu. Kok bisa ada batu di saluran kemih? Jawabnya adalah karena setiap kencing kita itu ada pengendapan kristalnya, karena kencing kita itu mengeluarkan semua racun yang dihasilkan dari darah. Jadi semua darah kita akan masuk ke ginjal. Di ginjal dia akan disaring dan akan dikeluarkan melalui air seni kita berupa kristal-kristal. Nah, permasalahannya kalau kristal-kristal ini mengendap, ibaratnya misalnya kencingnya kurang banyak gitu sehingga dia tidak tercuci untuk keluar, minumnya kurang, dia akan mengendap di dasar ginjal, dia akan membentuk batu, dia akan ngumpul sama teman-temannya. Ini ada video ringkas, coba kita tonton sama-sama, kalau bisa di-play. Nah ini saya ambil dari YouTube sebenarnya, tapi saya rasa bagus untuk menjelaskan batu saluran kemih. A kidney stone can be as small as the head of a pin. Almost invisible to the naked eye. Jadi di setiap urin kita itu ada partikel-partikel pasir gitu, berupa pasir-pasir kecil yang memang pasti ada gitu. Nah, tergantung dari apa yang dibuang dari air seni pada saat itu. Kalau misalnya pasiennya banyak mengkonsumsi kalsium atau kalsiumnya di dalam darah berlebih, dia akan keluar berupa endapan kalsium. Kalau misalnya dia berupa asam urat atau uratnya yang banyak, dia akan keluar berupa sedimen atau pasir urat. The most common is calcium oxalate. How is a stone formed? The first step is nucleation. Ions such as calcium and oxalate that have been filtered into the urine by the kidney spontaneously join together to form a solid crystal nidus. This is called mereka membentuk ikatan dan membentuk kristal. Nah, kristal ini kalau dia mengendap tidak tercuci oleh urinnya kurang banyak. Itu makanya orang sering bilang kalau kurang minum misalnya nanti bisa jadi batu gitu. Tapi sebenarnya bukan kurang minumnya, tapi kurang banyak kencingnya. Nah, karena terkadang kalau misalnya saya minum 1 liter, berbeda dengan pekerja lapangan minum 1 liter gitu. Kalau dia sudah sempat mengendap sedikit aja ketemu dengan teman-temannya, dia akan membentuk suatu ikatan yang makin lama makin besar. New stones are retained in the kidney, where they can continue to grow for an unspecified length of time, until, for reasons that are not well understood, they are displaced and travel through the kidney into the ureter. Kalau dia hanya serpihan kecil, dia bisa tercuci keluar. Dia akan keluar dengan sendirinya. Jadi mungkin kita selama ini tanpa kita sadari, kita sebenarnya kencingnya sudah berpasir, keluar batu. Tapi kalau misalnya sudah terkadung besar, batunya kadang bisa nyumbat di beberapa tempat. The result, pain and obstruction. Setiap batunya itu nyangkut, badan kita akan berusaha untuk mengeluarkan batunya. Nanti akan ada goresan di saluran kemih sehingga kencing kita akan berdarah dan kita akan merasakan sakit yang sangat luar biasa biasanya. Oke, gejala-gejalanya apa saja? Yang
bisa nyeri pinggang, bisa sakit saat buang air kecil, bisa BAK-nya berdarah, atau kalau dia menyumbat saluran kemih bagian bawah dia tidak bisa buang air kecil. Nah, mual muntah ini yang mungkin akan membedakan dia dengan nyeri pinggang akibat saraf terjepit, atau salah posisi duduk, atau kram otot. Biasanya kalau nyeri pinggang karena batu saluran kemih, itu disertai dengan mual muntah, keringat dingin, berubah posisi apapun, tidak ada yang enak dia. Jadi mau duduk, berdiri, tidak ada yang enak. Berbeda dengan saraf kejepit, atau kram otot, atau penyebab-penyebab yang lainnya. Biasanya pasien akan cenderung satu posisi, kalau misalnya dia duduk malah makin sakit gitu. Nah, itu biasanya bukan batu ginjal. Tapi harus diwaspadai, bisa saja batu saluran kemih itu tidak bergejala karena dia berkembang di dalam ginjal, dia tidak menyumbat saluran. Nanti akan saya tampilkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa harus dioperasi, Dok? Jawabannya tidak. Jadi saya mengerjakan operasi batu ginjal mungkin katakanlah dari 100 pasien dalam 1 bulan, yang saya operasi hanya 5 atau paling banyak 8 atau 10. Sisanya kita sudah mengerjakan dengan teropong atau endourologi. Nah, pertanyaan pertama, bisa keluar sendiri nggak, Dok? Jadi tanpa operasi bisa-bisa saja, tapi kalau batunya ukurannya kecil, ukurannya kalau bisa di bawah 5 mili, setengah senti, atau kalau kita sering bilang kalau dia masih sebesar beras, dia masih mungkin bisa keluar. Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari itu, mungkin sulit akan keluarnya. Untuk tata laksana batu di ginjal, kita sekarang sudah punya dengan teknik endourologi. Jadi kita dengan teropong, yang pertama ini PCNL, jadi batu di ginjal sebesar apapun bisa dengan teropong kecil ini masuk ke dalam untuk nembak batunya dipecahkan, dikeluarkan. Atau ESWL. ESWL ini dengan teknik menggetar batu dengan gelombang dari luar, sehingga batunya pecah jadi serpihan kecil. Nah, serpihan kecil ini nanti akan keluar sendiri melalui saluran kemih. Atau yang ketiga, ada dengan URS namanya. URS itu masuk teropong dari bawah, dari saluran kemih bagian bawah. Dia bisa naik teropong kecil itu sampai ke ginjal, sampai ke saluran ureter ginjal, atau bahkan bisa sampai ke ginjal. Nah, ini adalah contoh yang saya kerjakan di beberapa rumah sakit, termasuk di Rasida. Dokter Alia, suara saya masih kedengeran ya? Masih, Dok, cuman mungkin kurang bisa lebih keras lagi gitu, Dok. Lebih keras lagi ya? Oke. Kalau di sini jelas, Dok. Jelas ya? Oke. Iya. Sorry. Ada. Ini gelap. Sinyalnya hilang ini, Dok. Maaf para peserta, mungkin Dokter Karisma sinyalnya lagi bermasalah. Saya mohon untuk bersabar. Terputus ya, Dokter Alia?
Iya, terputus ini, Dok. Saya coba share screen lagi. Nah, ini udah kelihatan lagi ya. Iya, sudah, Dok. Ini tadi saya nembak batu yang sebelah yang sedang berjalan videonya ini di ureter. Jadi dia batunya benar-benar pecah menjadi serpihan yang kecil. Oke. Nah, ini contoh prosedurnya secara keseluruhan bagaimana teropong itu bisa masuk ke saluran kemih seperti begitunya gitu. Nah, ini contoh uretroskopi. Jadi ada saluran kemih bagian bawah, uretra, ada buli, ada ureter, dan ada ginjal. Nah, teropongnya itu bisa masuk dari semuanya, terutama dari bagian bawah. Kita masuknya dari kemaluan, dari saluran kemih, akan masuk teropong kecil. Katakanlah ini contoh batunya yang harus kita serang, batunya jauh di ginjal di atas, itu teropongnya bisa masuk dari bawah. Nah, nanti akan masuk teropong kecil seperti ini. Dicari dulu saluran muara saluran ginjalnya. Nah, dia akan masuk, dia akan mewarnai salurannya dulu untuk mengidentifikasi jalannya. Nah, jadi kita ambil foto. Nah, kita akan tahu lokasi batunya persisnya di mana. Nah, dari bawah akan masuk pengantarnya, pengantar teropongnya. Baru teropongnya masuk sampai ke ginjal. Kemudian fiber lasernya keluar, baru ditembak batunya. Batu ini akan dijemput dengan stone basket namanya, seperti keranjang begitu untuk menjemput batu. Ya. Kemudian kita akan lakukan evaluasi sekali lagi untuk melihat batunya masih ada sisanya atau tidak. Oke. Nah, ini contoh yang saya kerjakan di rumah sakit di Grand Med Pakam. Ada Kak Ramaida di sini dari hemodialisa Grand Med. Nah, ini batu ukuran 17 mm. Kelihatan dari fotonya bayangan opak seperti ini, ada bayangan batu, ini bayangan teropongnya yang mengarah ke batu. Nah, ini tampilan dari dalam teropong yang sebelah sini, sebelah kanan. Kemudian kita lakukan laser tripsi. Nah, ini bentukan akhir batunya. Jadi dia pecah seperti pasir seperti itu, dan dari foto sudah tidak kelihatan lagi batunya. Ada teknik lain berupa laparoskopi. Laparoskopi ini lukanya kecil, biasanya untuk batu-batu besar, batu yang besar sekali. Kemudian kalau misalnya batunya sudah terlalu besar, kita tidak punya pilihan lain, kita harus operasi. Tapi begitu pun ini pasien datang, ini contoh satu pasien saya kerjakan di Adam Malik, pasien datang tanpa keluhan ternyata lagi di foto untuk kontrol baru ketahuan ada batu, tapi sudah terlalu besar untuk kita lakukan laser sehingga kita anjurkan untuk operasi. Tapi ginjalnya ini terselamatkan dengan batunya dikeluarkan. Artinya kerusakan ginjal bisa kita cegah lebih lanjut, pasiennya tidak cuci darah. Sekarang kita tinggal diberikan pilihan, bahkan batu yang paling besar pun kita bisa keluarkan tanpa operasi. Ini saya keluarkan batu karang, batu di kandung kemih, segini besarnya. Pilih batu yang saya keluarkan, atau kalau misalnya ginjalnya sudah terlalu rusak, mungkin kita terpaksa untuk mengangkat ginjalnya sekalian. Kemudian pertanyaan paling sering itu, apa bisa pakai obat-obat saja nggak, Dok? Jawabannya tergantung. Tergantung dari jenis batunya. Nah, ini saya tidak ada terkaitan dengan Renalov, tapi saya hanya dapat jurnal yang ditrialkan pada manusia itu pada Renalov ini. Jadi dalam 5 bulan penggunaan obat
Renalov ini atau Agropyrum repens, jadi ekstrak herbal dari tanaman Agropyrum repens, itu mengurangi batu ukuran kurang lebih 3,6 mm dalam 5 bulan. Jadi bayangkan kalau batunya 1 cm masih oke dengan obat-obatan, dia mungkin 5 bulan, 6 bulan atau 1 tahun dia minum obat, batunya bisa berkurang. Tapi kalau bayangkan kalau batunya segitu besarnya tadi berkurang 3 mili dalam 5 bulan. Jadi nggak terbayang berapa tahun harus minum obat. Dan kita lomba-lombaan nih, duluan mana batunya habis atau ginjalnya yang rusak. Ini juga oral kemolisis untuk batu asam urat. Jadi minum obat seperti bikarbonat atau kalsium karbonat, dia akan berefek. Jadi sekitar 50% akan berkurang ukuran batunya dalam penggunaan minimum 3 bulan. Jadi bukan sesimpel minum obat 1 bulan habis itu udah cek lagi gitu, belum. Jadi dalam 3 bulan dia akan berkurang kurang lebih, kalau nggak salah saya 4 mili dia ukurannya. Itu khusus batu asam urat saja. Jadi nggak boleh ada batu kalsium di sini, nggak boleh ada unsur kalsium selain asam urat, karena yang bisa terbukti terlisis oleh obat-obatan itu hanya batu yang murni bagian asam uratnya. Sedangkan kalau kita lihat dari scanning atau foto saja, kita nggak bisa menentukan ini batu asam urat atau batu kalsium atau batu infeksi, kita nggak bisa menentukan. Bahkan saya kalau misalnya sudah saya teropong begini pun saya nggak bisa menentukan ini batu asam urat atau apa, saya nggak bisa tahu. Tapi saya hanya bisa memprediksi, oh ini batunya lunak, tidak terlalu keras, oh mungkin ini batu asam urat. Boleh untuk kelanjutan pencegahannya kita berikan obat-obatan. Ini yang paling sering kita dapat dari pasien. Batugin gimana dok? Saya udah minum batugin selama ini gitu. Saya mau lihatlah batu saya udah berkurang belum gitu. Atau kejibling gitu, atau daun sonkus gitu. Nah ini semua prinsip kerjanya adalah membasahkan urin. Jadi kalau misalnya batunya asam urat mungkin bisa berkurang sekitar 3-6 mili dalam 6 bulan. Tapi biasanya ini lebih baik tujuannya untuk pencegahan. Jadi misalnya pasien yang batunya tadi menyumbat saluran ginjal, sudah kita tata laksana batunya untuk pencegahan ke depannya agar tidak muncul lagi, sebenarnya ini paling baiknya. Nah, ekstrak sonkus pada batugin belum ada penelitian yang langsung pada manusia. Pada uji coba tikus dengan radang sendi asam urat dia bisa menurunkan peradangan. Artinya dia terbukti untuk menurunkan ekskresi dari asam urat. Tapi untuk batu pada manusia sebenarnya clinical trialnya atau trial klinisnya belum pernah dikerjakan. Tapi mengingat dia adalah obat-obatan herbal berasal dari tanaman dan semuanya kita perbolehkan. Tidak jadi masalah. Yang terbukti baru-baru ini adalah daun meniran. Nah itu bisa direbus, bisa dimakan gitu. Itu katakanlah penelitian terbaru tahun 2018, dia bisa menurunkan ekskresi, artinya menurunkan kadar kalsium ataupun oksalat dalam urin, sehingga bahan baku untuk terbentuk batu itu dia kecilkan. Jadi dengan mengonsumsi daun meniran ini katanya 67,8% dia bisa mengalami pengecilan ukuran batu saluran kemih. Tapi seberapa besar dan seberapa responnya belum ada disampaikan di datanya. Nah, jadi faktanya obat-obat tradisional belum terbukti untuk memberikan manfaat. Jadi ada pasien saya minum batugin, batunya keluar. Nah, bisa saja memang batunya nasibnya sudah mau keluar, kebetulan pasien yang minum batugin, jadi dikarenakan karena batugin batunya keluar. Tapi ada juga pasien saya sudah 10 tahun minum batugin setiap hari, batunya enggak keluar-keluar. Jadi belum ada bukti pada pasien-pasien seperti apa yang diberikan obat-obatan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau sudah operasi, apa bisa sembuh? Tergantung sudah berapa lama batunya ada di dalam. Ini berdasarkan data, bahkan sumbatan singkat. Sumbatan saluran kemih singkat selama 48 jam atau 2-3 hari saja sudah berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan jangka panjang. Kalau sumbatannya terlalu lama,
mungkin sudah 3 bulan atau 6 bulan lebih, kerusakannya sudah mulai permanen. Artinya katakanlah kalau ginjal yang tadinya dari 100% sudah kadung rusak menjadi 50% fungsinya, pada saat posisi ginjal itu 50% fungsinya saya tembak batunya, mungkin fungsinya hanya akan kembali menjadi 60 atau 70%. Dia tidak akan pernah menjadi 100% lagi. Jadi bagian ginjal yang sudah rusak sudah gitu, tidak bisa kita perbaiki lagi. Itu makanya sekarang di guideline atau di panduan tata laksana dari urologi, batu itu secepat mungkin kalau bisa kita tangani, kecuali batunya memang betul-betul kecil dan dia posisinya sudah mau keluar. Tapi kalau perjalanannya masih panjang, masih di ginjal atau batunya besar, alangkah lebih baik, lebih cepat untuk kita tangani. Sekarang kalau sudah terlanjur cuci darah, sudah kadung gagal ginjal saya nih dok, itu apa batu saya tetap harus dikeluarkan? Jawabannya sebaiknya dikeluarkan. Karena batu ada di dalam itu, dia menjadi sumber makanan juga untuk kuman. Atau dia membuat kerusakan lebih lanjut. Atau dia mencegah urin untuk keluar sehingga nyerinya persisten, atau bahkan dia bisa menyebabkan infeksi di dalam. Nah, ini adalah data dari dunia, itu sekitar ratusan ribu pasien gagal ginjal, dinilai untuk pasien gagal ginjal yang tanpa batu, harapan hidupnya lebih baik, yang warna biru. Tapi kalau misalnya pasien gagal ginjalnya ada batu di dalamnya dan tidak ditangani, harapan hidupnya jauh lebih kecil. Perbedaannya lumayan signifikan. Terakhir, apa pantangan? Kalau saya sih bilang ke pasien tuh, pantangan tuh sebenarnya tidak ada. Kembali pada jenis batunya. Kita kendala di Indonesia ini pemeriksaan analisa batu yang ada itu jenisnya asam urat, batu kalsium atau apa, itu belum ada lengkap labnya di Indonesia. Sehingga kita hanya bisa mengira-ngira batunya ini jenis apa. Kembali ke gambar yang tadi, kita tidak bisa menentukan ini batunya jenis yang mana gitu. Hanya bisa dilakukan dengan laboratorium lengkap yang sudah memiliki analisa batu. Tapi intinya saya sampaikan ke pasien biasanya harus tahu diri, itu aja. Sadar usia, sadar kondisi fisik sekarang seperti apa, sadar ada keluarga yang menolong atau enggak, akses ke kesehatannya seperti apa. Ini saya ambil beberapa gambar yang mungkin membantu. Yang pertama gambar rendang, karena masalahnya bukan saya melarang rendang, bukan, tapi permasalahannya orang Indonesia itu kalau masak rendang biasanya untuk 1 bulan dia. Hari ini rendang, besok panaskan lagi rendang kemarin, makan rendang lagi. Kemudian lusanya panaskan lagi, rendang lagi. Ini suatu pola makan yang tidak terlalu baik menurut saya. Jadi kalau misalnya hari ini makannya rendang, besok diputarlah makannya ayam, lusa makannya ikan, baru 3 hari kemudian baru panaskan lagi rendang yang kemarin itu. Gitu. Sehingga untuk mencegah akumulasi dari bahan-bahan penyebab batu yang ada di daging merah misalnya. Jadi tubuh kita itu sedemikian rupa beradaptasi dengan itu. Tapi kalau misalnya setiap hari kita mengkonsumsi itu, bahan-bahan baku batu tadi akan terus meningkat, berakumulasi, sehingga kita kalah cepat untuk mencegah yang berupa pasir tadi itu menjadi batu yang besar gitu. Kemudian makanan tinggi sodium biasanya di makanan-makanan snack atau makanan-makanan olahan, McD lah atau fast food atau makanan-makanan siap saji itu biasanya tinggi garam. Ini biasanya akan menyebabkan pendukungan terbentuknya batu saluran kemih. Nah, yang terakhir adalah saya taruh gambar air minum. Nah, air minum ini dilematik sampai sekarang. Kenapa? Yang pertama, bukan minumnya yang harus banyak, tapi saya minta kencingnya yang banyak. Jadi kencingnya atau buang air kecilnya itu harus 2 liter 1 hari. Buang air kecilnya, bukan minumnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ada sering terima pasien, dok saya udah ditangani batu, saya minum udah 3 liter 1 hari, tapi kok tetap batu juga gitu. Saya tanya pasiennya kerja apa, pasiennya kerja lapangan. Kerja lapangan itu bertukang misalnya, atau kerja di bangunan gitu. Jadi sehingga dia minum 3 liter, keringatnya itu 2 liter, jadi kencingnya cuma 1 liter. Nah ini dia akan tetap batu juga. Artinya pasien saya tadi minumnya harus lebih banyak daripada saya. Mungkin saya karena kerjanya banyak di dalam ruangan, penguapan berkurang, nggak terlalu banyak keringat,
jadi produksi kencing akan lebih banyak. Jadi saya minum 2 liter, mungkin kencing saya sudah 2 liter juga. Tapi karena pasien tadi kerja bangunan, diterik matahari, dia minum 3 liter, 2 liter keluar lewat keringat. Jadi kencingnya cuma 1 liter. Artinya pasien tadi mesti minum mungkin 5 liter. Atau 1 galon aqua sekalian. Tapi dengan catatan fungsi ginjalnya masih baik. Kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah tidak baik, minum pun sudah sulit untuk kita kontrol. Sehingga pembentukan batu pun sulit untuk kita kontrol. Itu yang pertama. Tahu dari mana saya kencingnya sudah 2 liter gitu kan, masa saya harus mengukur, dok? Enggak harus diukur, tapi produksi kencingnya bening, tidak berwarna, kemudian kurang lebih 1 hari 1 malam kencingnya sudah 4 sampai 5 kali, itu sudah cukup artinya kencingnya. Itu saja. Kemudian yang kedua mengenai, dok, apa saya harus minum dalam tanda kutip aqua, air mineral atau yang lain-lain, harus air suling atau boleh air sumur? Nah, ini saya sulit menjawabnya karena belum ada penelitian di berbagai tanah kita di Sumatera Utara ini. Karena banyak pasien saya dari Sibolga atau dari Rantau Prapat itu batu hampir semua. Tapi saya jarang terima pasien dari daerah Asahan, daerah Kisaran untuk batu. Kalau bercerita mengenai rujukan spesialis urologi biasanya hanya di Kota Medan dan sekitar, belum sampai ke sana. Jadi harusnya akan sampai juga ke saya gitu. Cuma apakah kualitas air tanah di Sibolga lebih jelek? Nah, itu saya belum tahu karena saya tidak pernah melakukan penelitian sampai sana. Tapi saya anjurkan kalau bisa, sehingga dia terstandar kualitas airnya, boleh minum air suling atau air mineral. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Dr. Alia. Kita teruskan, mana tahu ada pertanyaan atau sesi diskusi, atau kita ketawa-ketawa sebentar. Silakan saya kembalikan ke Dr. Alia. Terima kasih, Dr. Karisma. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya, dengan video-video yang sangat menakjubkan. Dan tadi masalah tantangan makanan tadi memang betul itu, dok, karena orang Indonesia ini kan penyayang, dok. Jadi kalau masih ada sayang gitu, dok, harus dipanaskan biar dimakan lagi. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan, dok, dari peserta. Mungkin supaya lebih jelas, saya bacakan satu aja dulu ya, dok, satu-satu. Nanti langsung dijawab oleh Dr. Karisma. Yang pertama itu dari Ibu Sugiyarti di Pekanbaru. Beliau adalah anak dari Bapak Suwardi yang merupakan pasien HD Rasida, jadi sudah HD. Jadi pertanyaannya, apakah pasien HD itu boleh mengkonsumsi minyak zaitun yang asli? Karena menurut beliau kalau mengkonsumsi minyak zaitun itu dapat memicu untuk pengeluaran buang air kecil lebih banyak gitu, dok. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah ginjal itu bisa kering? Katanya, dok. Kemudian tadi dokter mungkin menjelaskan tentang air tanah, tapi ini beliau menanyakan tentang air minum isi ulang. Apakah ada rekomendasi gitu, dok? Sekarang kan ada air minum macam-macam yang isi ulang, yang dijual. Apakah ada rekomendasi untuk air minum isi ulang yang bagus untuk ginjal gitu, dok? Terima kasih. Silakan, dok. Saya jawab satu-satu dulu kali ya, dok. Kalau mengenai air isi ulang dan air minum tadi, saya udah sempat jelasin sedikit, Bu. Jadi memang air minum saya rasa kalau aqua atau saya nggak boleh sebut merek sih, tapi air mineral sih biasanya dia akan terstandar di mana-mana, sehingga saya rasa kita percaya sajalah bahwa itu memang sudah melalui uji untuk kandungan yang baik lah gitu. Sedangkan untuk air
Dok, maaf tadi ada ini gangguan. Jadi karena saya nggak mengetahui kondisi air yang bukan sulingan, artinya bukan kondisi air tanah di berbagai daerah, memang saya pribadi mungkin berdasarkan pengalaman pribadi menerima pasien selama ini, mungkin lebih baik kita minum air yang terstandar lah. Terstandar artinya boleh air mineral yang sudah dalam kemasan sehingga sudah sama dia di seluruh penjuru bahwa isinya akan konstan. Mengenai minyak zaitun, saya memang ada beberapa baca mengenai bahwa zaitun itu bukan berfungsi ya, efeknya adalah diuretik. Dia membuat kencing kita menjadi banyak. Apakah berarti pertanyaan Dokter Alia tadi, pertanyaan Ibu Sugiyati tadi, apakah mengonsumsi minyak zaitun mencegah batu gitu ya? Kenapa Kak mungkin salah? Kira-kira dengan harapan kalau kencingnya banyak, berarti dia mencegah batu gitu dong. Saya jadi jangan mengonsumsi minyak zaitun dengan harapan agar kencingnya banyak, karena sifat force diuresis atau dalam tanda kutip memeras ginjal sehingga kencingnya jadi banyak itu juga tidak baik. Jadi lebih baik naturally memang minumnya banyak sehingga ginjalnya dia merasa cukup dapat cairan, sehingga ginjal itu secara otomatis, oh ini kita cairan di dalam sudah banyak sehingga saya keluarkan sisanya yang tidak diperlukan melalui urin. Tapi kalau misalnya obat-obatan atau seperti kopi misalnya, kopi itu sifatnya diuretik, artinya kencingnya akan banyak. Kalau misalnya kita minum kopi, kita akan bolak-balik kencing. Apakah kopi baik untuk mencegah batu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau misalnya kita menganggap kopi itu sebagai minuman, sehingga kita minum kopi itu, kencing kita akan banyak, dia akan memeras ginjal, artinya dalam tanda kutip memeras itu memaksa ginjal untuk mengeluarkan urin menjadi banyak. Ya, dia mencegah batu, tapi kita akan kering. Gitu. Jadi alangkah lebih baik kopi bukan diharapkan untuk efek diuretik untuk mengeluarkan urinnya, tapi lebih ke ya rekreasional. Jadi memang kopi itu selain dari efek sampingnya yang membuat kencing jadi banyak, dia punya efek protektan terhadap antioksidan yang lain. Dia mencegah diabetes, dia mencegah kanker, dia mencegah banyak-banyak lagi. Jadi harapannya ke itunya. Jadi dipisah dengan minumnya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah mengonsumsi minyak zaitun, kita harapan kencingnya banyak sehingga kita tidak perlu minum lagi. Enggak, jangan, itu harapan yang salah. Minyak zaitun itu sehat, tapi kita jangan berharap untuk mengobati batu saluran kemih. Nah, gitulah singkatnya, Dok. Pertanyaan berikutnya mungkin, Dok, atau dari terima kasih. Tanggapan. Yang berikutnya dari ini saya gabung pertanyaannya dari Dr. Lamhot Situmorang dari Rumah Sakit Vita Insani dan Ibu Trisma dari Semarang. Ini tentang pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit ginjal kronis stadium 5, Dok, dan memiliki batu ginjal. Apakah memang harus dioperasi ataukah harus ada keluhan? Karena ada beberapa pasien yang memang sebelumnya memang dianjurkan untuk dibiarkan. Nah, kemudian apakah keluhan sakit perut di sebelah kanan itu sudah pasti ada batunya, Dok, pada pasien PGK stadium 5D? Terima kasih, Dok. Mengenai apakah adanya batu pada pasien penyakit ginjal kronik stadium 5, apalagi sudah dialisis, apakah batu itu harus dikeluarkan? Jawabannya iya. Sebisa mungkin iya batu itu dikeluarkan, karena batu itu lebih banyak mudaratnya di dalam ketimbang dia tidak dikeluarkan. Tapi kita sebagai dokter pun nanti akan mempertimbangkan klinisnya. Mengeluarkannya seperti apa dulu. Kalau misalnya batunya ternyata kecil, tidak terlalu besar, bisa dikeluarkan dengan teropong, dengan endourologi,
mungkin kita akan keluarkan sehingga karena resiko terhadap pasiennya pun kecil. Tapi kalau misalnya batunya besar sehingga untuk mengeluarkannya kita harus mengoperasi atau membelah ginjalnya, mungkin kita nggak akan keluarkan lagi. Karena risiko dari tindakan operasi, efek samping dari persiapan laboratorium dan lain-lain lebih besar daripada si batu itu sendiri. Nah itu kita mungkin nggak akan kita keluarkan. Jadi saya bukan beberapa kali juga saya lihat pasien sudah cuci darah, tapi kondisi HB-nya nggak naik-naik, atau pasiennya sudah Karnofsky-nya atau kehidupannya sudah dibantu oleh orang lain, kemudian batunya sedemikian besar, memang batunya baiknya dikeluarkan, tapi untuk menilai kondisi pasiennya lagi akan ada penilaian lain lagi, sehingga batunya saya biarkan, karena mengeluarkan batu itu hanya dengan operasi, belum lagi merawat lukanya, belum lagi kondisi klinisnya yang albuminnya mungkin nggak terlalu baik pada pasien-pasien gagal ginjal. Nah itu banyak pertimbangan-pertimbangan khususnya. Tadi apalagi ya Dokter Alia pertanyaannya saya lupa nih. Udah dok, udah semuanya. Ini pertanyaan baru lagi dok. Ada dari Bapak Mangasi Simbolon. Beliau sudah operasi batu saluran ginjal dok. Tapi setelah operasi beliau mengeluh bahwa fisiknya itu semakin lemah, bahkan tidak bisa jalan. Kira-kira karena apa itu ya dok? Pak Mangasinya ada di webinar. Kalau misalnya ada, mungkin saya butuh beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bapak ada kondisi penyerta lainnya enggak? Ada diabetes kah, penyakit ginjal kronik, darah tinggi, atau lain-lain. Terus operasi batu ginjal Bapak kemarin seperti apa? Apakah operasi dengan pembedahan atau operasi dengan endourologi, dengan teropong? Karena kalau misalnya operasi dengan teropong, enggak lazim pasien akan lemah dalam pantauan selesainya, karena biasanya pasien endourologi yang teropong saya tembak batunya, saya kerjakan hari ini, besok sebenarnya sudah bisa pulang, kecuali ada infeksi di dalamnya. Misalnya pasiennya batunya batu infeksi sehingga saat saya tembak batu kumannya jadi bangkit sehingga saya berikan antibiotik, ya mungkin akan lemah selama beberapa hari, tapi setelah infeksinya tertangani pasien akan normal kembali gitu. Tapi kalau lain ceritanya, kalau misalnya operasinya dengan pembedahan kita bukan bercerita tindakan pembedahannya saja. Kita berbicara kondisi laboratoriumnya seperti apa. Pasiennya diabetes enggak? Gula darahnya ini bagaimana? Penyembuhan lukanya seperti apa? Makannya seperti apa? Jadi yang mungkin saya bisa katakan adalah posisi lemah ataupun tidak bisa berjalan setelah tindakan sepertinya tidak berkaitan dengan tindakan batunya itu sendiri. Mungkin ada kondisi lain yang menyebabkan Pak Mangasi seperti itu. Saya kembalikan ke Dokter Alia. Ya, terima kasih dok. Ini dok, pertanyaan dari saya boleh ya dok? Boleh dok, silakan, asal nggak susah-susah dok. Dok, misalnya ada pasien yang memang punya riwayat batu dok, dan pernah sekali keluar gitu misalnya kan dok, kemudian mengeluhkan nyeri pinggang yang berulang gitu, tapi setelah di USG memang tidak ada pada saat nyeri itu gitu, sudah tidak ada lagi batunya dok, tapi sebelumnya memang ada riwayat mengeluarkan batu kecilnya. Nah, yang jadi masalah itu apakah ada evaluasi rutin gitu dok untuk pasien-pasien ini, karena kan itu bukan step-step, apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mencegah rusaknya ginjalnya dok. Terima kasih dok. Jadi Dokter Alia, berarti pasiennya tadi batunya keluar sendiri ya dok? Ya. Iya dok, keluar sendiri melalui urin dok. Kalau buat saya kepada pasien itu selalu saya bilang, saya langsung bilang jelek-jelek aja. Pak, selagi kita itu ada
yang diwariskan dari leluhur kita, bakat batu, itu sudah diwariskan dari nenek moyang kita sampai di setiap darah daging kita itu memang kita punya bakat batu, sehingga saya pastikan memang kencing kita semua hampir 100% berpasir. Makanya saya bilang sama pasien itu, Pak, sekali Bapak ada batu, seumur hidup Bapak akan ada kemungkinan berulang. Nah, itu yang pertama. Sehingga kalau misalnya tadinya batunya keluar sendiri, atau batunya sudah ditangani dan sudah bersih, tidak ada sisanya, Bapak tetap wajib kontrol minimal ke spesialis urologi atau spesialis penyakit dalam setempat 3 bulan sekali. Itu yang paling baik. Tapi kadang kan kesulitan terlalu sering. Paling tidak 6 bulan sampai 12 bulan sekali. Kalau susah kali pun, paling nggak Bapak hitung sendirilah, 1 tahun sekali adalah Bapak kontrol. Sehingga kalau misalnya ketemu batu lagi kecil, kita bisa tangani dengan minimal invasif, dengan teropong. Jadi tidak perlu pembedahan. Atau jangan kaget nanti begitu ketemu, kontrol 5 tahun, batunya udah besar sekali sehingga butuh pembedahan. Nah, itu baiknya. Jadi semua pasien akan saya suruh kontrol minimal dengan USG. Saya akan lihat. Nah, mengenai batu yang keluar sendiri ini, Dok, itu susah, Dok. Jadi susahnya gimana? Tadi bercerita batunya lah untuk kontrolnya. Tapi batu yang keluar sendiri itu, bayangkan perjalanannya dari ginjal sampai keluar ke bawah itu segitu jauhnya batu itu menggores saluran kemih itu untuk keluar gitu. Nah, di kita itu ada satu lagi bakat yang kita tidak boleh lupa, keloid. Jadi ada orang yang jerawatan parah dan dia nggak berbekas sama sekali bekas jerawatnya. Ada orang yang jerawatan sedikit langsung berbekas dalam. Nah, itu bakat yang tidak bisa kita prediksi di setiap orang. Bukan sekali 2 kali, mungkin sudah puluhan kali saya ketemu pasien, batunya sudah tidak ada, tapi bekas luka akibat batu yang di dalam itu membuat saluran ginjalnya itu menyempit. Menyempit sehingga ginjalnya akan bengkak dia. Ginjalnya bengkak, walaupun tidak ada batu, pasiennya akan nyeri pinggang, tetap akan sakit. Nah, itu lebih sulit lagi menata laksananya. Untuk saluran batu saluran yang sudah sempit akibat batu atau infeksi tadi, itu akan lebih sulit. Pasien akan dipasang selang di dalam selama 3 bulan, kita evaluasi lagi. Kalau setelah 3 bulan tetap sempit ulang, terpaksa kita operasi, kita buang jaringan yang jelek tadi, kita sambung lagi salurannya, itu akan lebih sulit. Makanya kepada pasien saya selalu bilang, kalau memang ada batu, Pak, baiknya memang pilihan pertama adalah kita teropong, kita pecahkan batunya, ketimbang dia keluar sendiri. Kecuali batu yang sangat kecil sekali. Karena perjalanan batu itu untuk keluar itu, bayangkan seberapa jauh saluran kemih itu digoresnya gitu. Dibikin ada luka. Syukur kalau misalnya Bapak sembuh lukanya itu sempurna. Kalau misalnya dia berbekas, salurannya akan sempit. Itu mungkin, Dok, dari saya. Oke, terima kasih, Dok. Ini tadi ada jawaban dari Bapak masih Simbolon ini, Dok. Ternyata beliau sudah HD reguler dan memang tidak ada riwayat diabetes mellitus, Dok. Tapi sudah HD reguler, Dok. Tadi yang pasien yang belum bisa jalan karena fisiknya lemah itu tadi, Dok. Kalau pasien sudah HD reguler, pasien dengan CKD stage 5 memang kita agak lebih sulit untuk mengontrolnya. Mungkin nanti lebih layak untuk dijelaskan oleh dokter spesialis penyakit dalam bagian nefrologi. Nanti mungkin Dokter Bayu atau Dokter Awi bisa bantu. Ya, nanti ada masalah nutrisi juga nanti, Dok, gizi pasien. Betul, saya lihat hari ketiga ada Dokter Hilna untuk mengenai masalah gizi pasien. Nah, itu sulit karena ada pasien sudah makan sekian butir telur pun proteinnya tidak naik-naik. Ada pasien yang sudah dikasih hemapo atau eritropoietin pun HB-nya tetap tidak naik-naik. Jadi respon setiap orang terhadap setiap pengobatan itu akan berbeda-beda gitu. Jadi mungkin kalau membahas penyakit ginjal kronik akan lebih kompleks. Tapi bisa dipastikan tidak berhubungan dengan tindakan pembiusan atau tindakan pembedahannya. Karena tindakan pembedahannya, kalau dia pembedahannya endourologi ya dengan teropong, kita tidak meninggalkan luka, kita tidak perlu memikirkan bekas luka, ya artinya selesai kita laser ya selesai gitu. Tapi kalau kita membedah open, ada lukanya yang harus besar kita rawat, badan kita pun
kalau memang ada luka sebesar itu, dia akan fokus untuk menyembuhkan luka dulu, sehingga untuk yang lain-lain dia akan kesampingkan. Jadi dia akan korbankan kondisi fisik jadi lebih lemes, tapi berusaha sedemikian adaptasi agar luka tadi itu sembuh. Jadi albumin dan lainnya, protein dan lainnya difokuskan untuk ke luka gitu. Mungkin itu, Dok. Ya, ada satu lagi nih, Dok, dari Pak Anto KS. Dulu sebelum cuci darah, Dok, Bapak ini setiap 2-3 bulan sekali selalu keluar batu, Dok. Tapi setelah cuci darah selama 4 tahun, itu sama sekali nggak ada keluar batunya, Dok. Apakah itu tidak masalah, Dok? Karena kan memang pasien cuci darah ini dianjurkan untuk tidak banyak mengkonsumsi cairan. Terima kasih, Dok. Betul, Dok. Jadi ini kembali seperti tadi. Kenapa batu itu bisa keluar sendiri? Karena ada kencing, ada air seni kita. Ada air seni kita yang mengalir, mengeluarkan batu itu mendorong. Mungkin sebelum HD, Bapak urinnya masih banyak, air kencingnya masih banyak, sehingga batu itu bisa terdorong, dilarutkan keluar melalui air kencing. Tapi setelah HD, cairannya mungkin lebih banyak ditarik dari mesin, dicuci dari mesin, atau urinnya sendiri Bapak sudah tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu banyak pendukung untuk batunya itu keluar. Tapi yang saya bisa bilang, Pak, bukan batu yang keluar yang masalah, tapi batu sisa yang di dalam. Mungkin Bapak bisa saja mengeluarkan 100 batu dalam tempo 1 bulan, tapi kalau di dalam itu tidak bersisa, ya sudah, syukur, artinya batunya keluar. Yang jadi permasalahan, batu sisa di dalam Bapak keluar banyak pun keluar batu, tapi batu sisa di dalam besar, atau dia bermasalah, ada infeksi atau menyumbat, batu di dalam itu yang harus kita selesaikan. Jadi permasalahannya bukan batu yang keluar, tapi batu yang sisa di dalam itu seberapa bermasalahnya gitu. Saya kembalikan, Dok. Terima kasih, Dok. Penjelasannya sangat baik, memuaskan, dan saya yakin para peserta sangat paham, bisa memahami apa penjelasan dokter, dan betul-betul sangat bermanfaat. Terima kasih. Saya kira demikianlah webinar kita pada hari ini. Jadi saya akan membacakan kesimpulan bahwa batu saluran kemih itu kalau tidak ditangani dengan baik dan lebih cepat ditangani akan bisa menyebabkan masalah pada ginjal, baik yang akut maupun kronis. Jadi lebih cepat ditangani akan lebih baik hasilnya pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit ginjal. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Karis. Sekian hari ini. Jadi untuk pemenang door prize kita pada hari ini adalah Ibu Sugiarti dari Pekanbaru, Bapak Mangasi Simbolon, dan Bapak Anto KS. Jadi saya mohon untuk menghubungi panitia di nomor yang ada di chat, di kolom chat kita berikut ini. Baiklah, terima kasih. Demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Karis, terima kasih untuk peserta semuanya atas partisipasinya. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, sampai jumpa lagi besok hari, dan selanjutnya ada hari Rabu, hari ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dokter Alia, kita dokumentasi dulu ya. Oh iya. Kepada seluruh peserta kami persilahkan untuk menghidupkan kameranya. Oke. 1, 2, 3. Slide berikutnya.
Pada Bapak Ibu dipersilakan menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya persilakan kembali. Saya serahkan kembali kepada Dr. Alia selaku moderator. Pak Anto KS dan Ibu Sugiarti dari Pekanbaru. Baik, terima kasih Dr. Amel, peserta semuanya. Sebagai pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan teknis dan keterlambatan kami tadi. Untuk itu acara hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Trisman baru siapa itu? Wabarakatuh. Saya izin pamit, Dok.